Halo semuanya, welcome back to my YouTube video. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga semua tetap sehat dan lancar dalam beraktivitas dan tentunya semangat dalam menonton video ini. Guys, tau gak sih, hari ini aku pengen berbagi cerita sama kalian. Tapi kira-kira cerita apaan ya? Nah, jadi hari ini tuh aku akan menceritakan sejarah perkembangan bioteknologi ke kalian semua. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum kalau bioteknologi itu apaan sih? Nah, teman-teman, bioteknologi itu merupakan pemanfaatan di dalam sistem kehidupan yang menggunakan organisme untuk mengembangkan ataupun membuat suatu produk yang bermanfaat. Oke guys, langsung aja kita akan masuk ke pembahasan sejarah perkembangan bioteknologi. Nah guys, sejarahnya itu dimulai pada tahun 2000 sebelum Masehi, di mana ada pembuatan bir dan keju oleh bangsa Mesir dan Sumeria. Nah kemudian pada tahun 4000 sebelum Masehi, masyarakat Mesir itu menguasai seni pembuatan anggur. Dan pada tahun 500 sebelum Masehi, masyarakat Cina menemukan jamur penghasil antibiotik di kedelai untuk menangani infeksi. Kemudian pada tahun 1590 penemuan mikroskop oleh Zacharias Janssen, yaitu ilmuwan dari Belanda, dan tahun 1663 penemuan sel oleh Robert Hooke, seorang fisikawan dari Inggris. Dan pada tahun 1675 ditemukanlah bakteri oleh Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian pada tahun 1796 penemuan vaksin smallpox oleh Edward Jenner. Aduh, capek ya guys, panjang banget nih sejarahnya. Udah cukup belum ya? Oh, ternyata enggak. Nah guys, pada tahun 1833 ditemukan enzim pertama kali dan diisolasi. Kemudian pada tahun 1838 protein ditemukan oleh Johannes Jacob Berger-Riese dari Swedia. Nah pada tahun 1855 bakteri E. coli ditemukan dan digunakan sebagai cell factory. Kemudian pada tahun 1861 Louis Pasteur menemukan teknik pasteurisasi, yaitu pemanasan untuk menghindari kontaminasi bakteri patogen pada bahan pangan. Nah lanjut lagi nih ya guys, pada tahun 1870 sampai 1910 penelitian perdana tentang jagung hibrida oleh William James Beale. Dan tahun 1919 istilah bioteknologi pertama kali digunakan oleh Carl Ierarchy. Dan tahun 1922 penemuan insulin oleh Frederick Banting dan Charles Bass. Kemudian pada tahun 1928 penemuan penisilin oleh Alexander Fleming, dan tahun 1941 rekayasa genetika dikenalkan oleh A. Justin. Pada tahun 1953 Watts dan Crick menemukan struktur double helix DNA, dan tahun 1961 penemuan mRNA yang memiliki peran penting dalam proses translasi. Pada tahun 1968 Marshall W. Nirenberg dan Hart-Gobind Khorana mengungkap kode genetika dari 20 asam amino, dan tahun 1970 penemuan enzim replikasi oleh Werner Arber dan Norman Borlaug yang selanjutnya digunakan dalam teknologi DNA modern. Pada tahun 1973 lahirlah bioteknologi modern dengan ditandai dengan dikenalnya teknologi rekombinasi DNA oleh Stanley Cohen dan Herbert Boyer. Nah, pada tahun 1976 sekuen pasangan basa asam nukleat ditentukan. Tahun 1977 produksi insulin atau human insulin dengan menggunakan E. coli. Pada tahun 1984 aplikasi DNA fingerprinting untuk mengetahui hubungan kekerabatan dan mengidentifikasi pelaku kriminal. Kemudian pada tahun 1986 pertama kalinya tanaman transgenetik ditanam di USA atau Amerika Serikat. Nah, lanjut lagi pada tahun 1989 pemanfaatan mikroba untuk membersihkan tumpahan minyak di perairan. Kemudian pada tahun 1990 produksi chymosin atau enzim untuk pembuatan keju dengan menggunakan bakteri E. coli. Pada tahun 1993 FDA menyatakan bahwa GMF aman untuk dikonsumsi. Kemudian pada tahun 1997 pembuatan domba doli dengan menggunakan teknik
cloning. Pada tahun 1998, pemanfaatan stem cell untuk regenerasi jaringan, dan pada tahun 1999 pembuatan golden rice, yaitu padi yang difortifikasi dengan vitamin A oleh ilmuwan Jerman dan Swiss. Pada tahun 2002, sequence genom jamur patogen Magnaport griseae menyerang tanaman padi berhasil diidentifikasi, dan tahun 2003 Human Genome Project telah selesai dikerjakan oleh beberapa negara setelah 13 tahun berjalan. Pada tahun 2005 penanaman tanaman transgenik di 21 negara, dan tahun 2007 penggunaan vaksin oleh papillomavirus di 82 negara, dan tahun 2009 sequencing genom H1N1 virus, dan 2012 draft genom tanaman gandum, dan tahun 2013 60 tahun peringatan penemuan double helix DNA oleh Watson and Crick. Wah, emang ya guys, perjalanan perkembangan bioteknologi ini emang panjang banget. Nah, kalau disingkat lagi, sebenarnya perkembangan bioteknologi ini tuh terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama, ada di abad 19, bioteknologi itu dimulai dari perkembangan ilmu pertanian dan fermentasi. Kemudian pada abad ke-20, pengenalan dan penerapan teknologi rekombinasi DNA untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan pada abad ke-21, identifikasi genom manusia, tanaman, dan mikroba yang memiliki dampak signifikan bagi kepentingan manusia. Oke guys, jadi itu dia sejarah perkembangan ilmu bioteknologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Nurhani Abdilani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.